Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku akan share nih sedikit ilmu tentang struktur bahasa dan proses berbahasa dalam mata kuliah Ilmu Lugha An-Nafsi wal Ijtimai, dosen pengampu Pak Ahmad Arifin MPD. Kita berkomunikasi, kita memberikan kabar kepada teman kita, itu dinamakan berbahasa. Sedangkan alat yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kabar itu disebut dengan bahasa. Struktur bahasa adalah susunan bagian-bagian kalimat atau konstituen kalimat secara linear. Jadi sebelum kalimat itu kita utarakan, kita susun bagian-bagiannya terlebih dahulu. Sebelum jadi kalimat yang lengkap, itu ada proses penyusunan dalam otak kita. Dalam linguistik generatif transformasi, ini ada beberapa struktur nih. Yang pertama, tata bahasa yang membahas atau yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Dan ada juga struktur dalam dan struktur luar. Struktur dalam adalah struktur kalimat atau di dalam otak kita masih tersusun, masih kita susun sebelum kita ungkapkan kepada teman kita. Dan struktur luar itu kalimat yang sudah tertata, sudah siap untuk kita utarakan dan langsung kita ungkapkan kepada teman kita. Berbahasa merupakan gabungan perurutan antara dua proses, yaitu produktif dan reseptif. Atau proses produktif itu berlangsung kepada kita atau pembicara. Jadi sebelum kita ucapkan kalimat atau informasi, kita produksi dulu. Sedangkan proses reseptif itu proses yang dialami oleh pendengar atau teman kita yang mendengarkan kalimat kita. Mereka meresapi, menelaah makna dari kalimat yang kita utarakan. Produksi atau proses rancangan berbahasa disebut enkode, sedangkan proses penerimaan, perekaman, dan pemahaman disebut proses dekode. Enkode semantik itu adalah penyusunan konsep dan ide. Dan enkode gramatikal itu penyusunan konsep ide tersebut dalam bentuk suatu gramatikal. Kedua proses ini terdapat pada otak pembicara. Dan enkode fonologi itu proses penyusunan unsur bunyi dari kode itu. Proses ini terjadi di dalam mulut. Dan selanjutnya dekode fonologi, penerimaan unsur-unsur bunyi itu melalui telinga pendengar. Dan dilanjutkan dekode gramatikal, pemahaman bunyi itu sebagai satuan gramatikal. Dan diakhiri dengan dekode semantik, pemahaman tentang ide-ide atau konsep yang disampaikan melalui kode tersebut. Dari sini kita belajar gimana sih sebelum terbentuknya sebuah kalimat yang indah, sebuah gagasan yang unik, yang bisa dipahami, itu dibentuk terlebih dahulu di dalam otak dari orang-orang yang berkomunikasi. Terima kasih.